Tes, suara saya bisa kedengeran, Mas? Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Nanti untuk absensi, kalau yang tidak di kampus, saya absenkan saja. Ya. Eh, kita akan membahas terkait dengan IDS ya dan IPS, di mana IDS Insect into Intrusion Intrusion Detect System dan Intrusion Prevention System atau IPS. Sistem keamanan komputer dalam beberapa tahun ini telah menjadi fokus utama dalam dunia jaringan komputer. Hal ini disebabkan tingginya ancaman yang mencurigakan dan serangan dari internet. Keamanan komputer atau security merupakan salah satu kunci yang dapat mempengaruhi tingkat reliability, termasuk performance dan availability-nya atau ketersediaan suatu network. Nah, kalau kita melihat intrusion system, nah, intrusion system kalau kita lihat ya, ini intrusion system atau pengaruh sistem merupakan suatu tindakan dengan tujuan untuk mengacaukan atau merusak suatu sistem informasi atau dapat diartikan juga sebagai suatu usaha atau aksi legal untuk memasuki sistem IT. Ini adalah intrusion system, Pak. Ya. Nah, lalu kalau kita melihat intrusion system, apa saja sih yang biasanya orang lakukan untuk melakukan suatu aksi ilegal ya? Banyak. Yang pertama, kalau kita lihat ya, kebanyakan orang masuk itu ngapain sih? Apakah hanya sebatas intip saja? Ada beberapa orang masuk ke sebuah sistem itu hanya mengintip saja. Ya. Apa saja yang ada dalam sistem tersebut? Ada yang mengambil datanya, ya, database-nya. Bahkan ada juga orang yang mencoba untuk membuat sebuah backdoor-nya. Ya. Kalau kita lihat apa itu backdoor? Ya. Backdoor-nya kalau kita lihat ketika saya mau menanam backdoor, saya mau memasukkan pintu rahasia yang bisa saya masukin kapan saja tanpa perlu membukanya dari awal. Nah, itu adalah backdoor. Sehingga apa? Ketika saya mau masuk ke dalam sistem tadi ya, tidak perlu lagi membuka dari awal. Kenapa? Saya cukup masuk melalui backdoor saya tadi. Ya. Biasanya apa? Backdoor ini terkadang tidak diketahui oleh uh, si punya sistem tadi. Ya. Nah, kita makanya menanam biasanya kalau backdoor ini sering sekali ditanam itu kalau di website-websitenya kampus banyak sekali ya. Kemudian website-websitenya yang lain. Kalau di perbankan lainnya susah ya kalau di backdoor. Kemudian kalau teman-teman coba ya, teman-teman perhatikan saja kalau di websitenya KPU, ya, banyak sekali backdoornya. Ya, KPU bahkan di polisian, uh, Polri juga ini itu backdoornya ada. Ya, cuman kadang orang mau ngambil ngapain itu kan juga berpikir dua kali. Ya. Nah, kalau kita lihat siklusnya, yang pengacauan yang pertama ya, orang akan melakukan pengintaian terlebih dulu atau mengumpulkan informasi. Kemudian setelah pengintaian, ya biasanya akan ada namanya real attack, ya, kemudian ada penetrasinya, kemudian ada eksploitasi. Nah, kemudian yang berikutnya setelah ada serangan nyata ada proliferasinya. Ya, awalnya diintai, setelah diintai, kira-kira apa sih yang ada di target serangan tersebut tadi? Ya, kemudian begitu dia sudah uh, melihat kalau kita mengintai itu misalnya kita lihat apa sih? Nah, intinya bagaimana kita mengetahui ya kalau target yang kita mau serang ya itu berisi apa saja informasi yang kita inginkan. Nah, kemudian serangan apa? Serangan ya. Nah, kemudian eh, kalau sudah serangan ya serangan nyata, maksudnya apa? Bisa saja dalam bentuk apa? Dalam bentuk macam-macam ya, bisa saja dia akan memberikan virus malware ya. Nah,
Ini WA masuk. Oke. Kemudian tindakan untuk mengatasi pengacau sistem yang ada saat ini, kalau kita lihat ya sistem antivirus biasanya berfungsi untuk mencegah virus, backdoor, kemudian program ya maupun hal-hal yang lainnya. Nah, kalau yang umumnya ya teman-teman mungkin menggunakan berbagai macam antivirus ya, baik itu dari Asset, kemudian dari Avast ya, kemudian dari apa lagi? McAfee dan lainnya. Nah, sebenarnya cukup kita menggunakan Windows Defender itu sudah cukup menurut saya sih. Ya. Kemudian ada manajemen patch. Nah, kalau kita lihat manajemen patch itu dia masihkan penyebaran yang efektif untuk mencegah kerentanan sebuah sistem. Kemudian firewall ya berfungsi untuk menghindari akses yang tidak diinginkan ke beberapa sistem tertentu. Lalu ada kriptografi ya untuk mencegah upaya pembongkaran informasi yang sensitif. Kalau kita berbicara kriptografi, berarti ada kita berbicara masalah terkait dengan namanya proses encrypt dan decrypt pengkodean. Ya, apakah dia menggunakan DSA ya, atau menggunakan RSA atau menggunakan algoritma kriptografi yang ada. Kemudian ada autentikasi. Autentikasi yang kuat ada untuk mencegah upaya untuk memasukkan identitas dalam upaya untuk memasuki sistem tertentu. Ini autentikasi. Autentikasi ya. Nah, lalu pembagian cara untuk mengatasi pengacauan sistem. Ada namanya IDS, Intrusion Detection System. Dia mendeteksi pengacauan. Kalau ada IPS, Intrusion Prevention System. Dia untuk mencegah pengacauan. Jadi dia mendeteksi, setelah pendeteksian, maka bagaimana upaya untuk dia melakukan proses pencegahan. Ini maksud dengan IDS dan DPS. Nah, IDS merupakan sebuah sistem untuk mendeteksi penyalahgunaan jaringan dan sumber daya komputer. Lalu, dia akan memberikan peringatan sistem administrator jika ditemukan kegiatan mencurigakan yang berhubungan dengan traffic jaringan. Misalnya begini, ya, ketika dari sebuah server, misalnya, nah, kalau lihat traffic jaringan, biasanya kan administrator akan mengetahui, ya, rata-rata traffic jaringan itu berapa sih yang melalui dalam sistem, ya. Kemudian lihat suatu waktu ternyata ada traffic yang overload ya penggunanya. Kemudian dia juga over. Nah, ketika over, administrator akan melihat biasanya akan ada alert dari sistem ya bahwa ada terjadi uh, warning ya dari sistem bahwa ini ada hal-hal yang di luar dari yang diinginkan. Nah, maka akan lihat kemudian melakukan inspeksi terhadap traffic inbound dan outbound dalam sebuah sistem atau jaringan, menganalisa dan mencari bukti dari percobaan intrusi atau penyusupan. Jenis-jenis IDS ya ada ini IDS, Network Intrusion Detection System. Dia ditempatkan di sebuah tempat, ada titik yang strategis atau sebuah titik di dalam sebuah jaringan untuk melakukan pengawasan terhadap traffic yang menuju dan berasal dari semua alat-alat device dalam jaringan. Lalu ada HIDS, ya Host Intrusion Detection System. IDS jenis ini berjalan pada host yang berdiri sendiri atau penangkapan dalam sebuah jaringan. Kemudian ada LVM, Log File Monitor, membaca log-log yang dihasilkan oleh service network yang mencari pola-pola serangan. Lalu ada SIV, System Integrity ya, Verifier, alat untuk verifikasi dan memberitahukan kepada administrator pada saat file-file tersebut diubah. Ini AC-nya mati, Mas ya? Iya, Pak. Hah? Oh, listrik mati. Oh, parah banget masalahnya. Oke. Lalu ada signature base ya. Nah, metode IDS itu ada berapa? Yang pertama ada signature base, melakukan pengawasan dan melakukan pembandingan terhadap paket-paket dalam jaringan dengan basis data signature yang dimiliki oleh sistem IDS atau atribut yang dimiliki oleh percobaan serangan yang pernah diketahui. Lalu ada anomali base. IDS jenis ini akan mengawasi traffic dalam jaringan dan melakukan perbandingan
traffic yang terjadi dengan rata-rata traffic yang ada. Ada pasif IDS, dia sebagai pendeteksi dan pemberi peringatan. Lalu ada reaktif, tidak hanya melakukan deteksi, kemudian juga memberikan peringatan kepada administrator, tetapi juga dia akan mengambil tindakan proaktif untuk merespon terhadap serangan yang ada. Nah, ini yang saya maksud tadi, ya. Ketika Mas Sisi, kemarin kan saya kenapa Mas Sisi absen juga ke kelas saya. Oh, oke. Kelas apa? Ya, absen aja. Nah, implementasi IDS. Ya. Nah, salah satu contoh penerapan IDS di dunia nyata adalah dengan menerapkan sistem IDS yang bersifat open source dan gratis, misalnya ada Snort. Aplikasi Snort sendiri itu tersedia dalam beberapa macam platform dan sistem operasi termasuk Linux maupun Windows. Snort sendiri memiliki banyak pemakai di jaringan karena gratis, biasanya free. Snort juga dilengkapi dengan support system di internet sehingga dapat dilakukan updating signatur terhadap Snort yang ada sehingga dapat melakukan deteksi terhadap jenis serangan terbaru di internet. IDS dan firewall. IDS sendiri itu ya, jika IDS bekerja hanya sebagai pendeteksi dalam memberi peringatan dini terhadap kondisi jaringan yang berpotensi merusak sistem jaringan, maka di sini firewall dia akan bekerja untuk mencari tahu ada tidaknya gangguan, kemudian menghentikan gangguan tersebut sebelum benar-benar masuk ke dalam sistem jaringan. Nah, firewall juga membatasi akses antara jaringan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan, tapi tidak memberi tanda akan adanya serangan yang berasal dari dalam jaringan itu sendiri. Nah, IDS melakukan evaluasi gangguan yang mencurigakan ketika kegiatan tersebut terjadi dan langsung memberikan peringatan. IDS juga mengawasi serangan yang berasal dari dalam sistem jaringan tersebut. Cara kerja, firewall tidak membuka semua lubangnya atau hole-nya atau port-nya. Nah, ketika sistem melakukan hubungan ke jaringan luar, biasanya port 80 atau 21 itu harus dibuka. Nah, lalu sering terjadi serangan atau penyusup pada port tersebut, maka ini memang untuk menyiapkan ya. Nah, IDS memonitor dan mengidentifikasi trafik yang mencurigakan pada port tersebut yang melewati firewall atau dalam jaringan sendiri menggunakan metode-metode pada IDS. Ya, jadi sehingga port itu memang sengaja digunakan ya untuk melihat ya, proses penyusupan seperti apa. Ya, lalu melakukan identifikasi pada traffic. Nah, ini sengaja dibuka. Kemudian jika ada serangan, IDS akan melakukan evaluasi gangguan yang mencurigakan ketika kegiatan tersebut terjadi dan langsung memberikan peringatan kepada administrator. Dengan IPS, ya preventifnya merupakan kombinasi antara fasilitas blocking, kapabilitas ya dari firewall dan kedalaman inspeksi paket data dari IPS atau dari IDS. IPS ini akan menghalangi suatu serangan sebelum terjadi eksekusi dalam memori. Selain itu, IPS membandingkan file checksum yang tidak semestinya mendapatkan izin untuk dieksekusi dan juga bisa menginterrupt sistem call. Nah, teknologi yang dapat digunakan untuk mencegah serangan akan masuk ke dalam jaringan lokal dengan memeriksa dan mencatat semua paket data serta menganalisa paket dengan sensor. Di saat paket telah teridentifikasi, maka IPS dia akan menolak akses atau ngeblok dan mencatat log semua paket data yang teridentifikasi tersebut. Nanti coba kita next week ya, saya akan coba menggunakan sistem, kita lihat bagaimana IDS dan IPS itu berlaku. Nah, kemudian IPS, signatory based, dengan cara mencocokkan lalu lintas jaringan dengan signatur database milik IPS yang berisi attacking rule atau cara-cara serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. Anomaly based, dengan cara melibatkan pola-pola lalu lintas jaringan yang pernah terjadi, umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik statistik. Lalu konsep kerja IPS. Formula yang umum digunakan untuk mendefinisikan IPS adalah IPS sama dengan IDS plus firewall. Lalu ya, IDS sama ditambah dengan firewall. Pembangunan IPS berdasarkan pada sebuah modul inline, di mana data melewati perangkat IPS dari satu ujung, ya, dari kanal data tunggal, hanya data yang sudah dicek dan divalidasi oleh mesin IPS yang diperbolehkan untuk melewati menuju
ujung lain dari kanal data. Penggunaan multiple filter pada IPS dia akan membuatkan secara signifikan lebih efektif ketika menginspeksi, melakukan identifikasi, serta memblokir serangan berdasarkan urutan waktu. IPS membuat filter baru ketika sebuah metode serangan baru diidentifikasikan. Nah, setiap filter bertanggung jawab untuk melakukan analisa paket-paket yang berkaitan dan yang mengandung tanda-tanda membahayakan akan di-drop, dan jika dinyatakan tidak berbahaya, maka akan diberikan lewat. Paket yang belum jelas akan diinspeksi terlebih lanjut. Ya. Jenis-jenis IPS, ada NIPS, Network Based Intrusion Prevention System, lalu ada IPS, Host Based Intrusion Prevention System. Kalau kita lihat ya, di mana network based atau NIPS disebut juga sebagai inline proactive protection, di mana dia akan menahan semua trafik jaringan dan melakukan inspeksi kelakuan serta source code yang mencurigakan. Kemudian NIPS biasanya juga didesain menggunakan 3 komponen, yaitu ada network chips, FPGA chips, ASIC chips, di mana ini fungsi dari NIPS. Kemudian ada IPS ya. IPS bekerja dengan memaksa sekelompok perangkat lunak fundamental untuk berkonvensi secara konstan. Ya, aplikasi binary interface. Hampir tidak mungkin untuk membajak sebuah aplikasi tanpa melakukan modifikasi aplikasi binary interface, karena konversi ini bersifat universal di antara aplikasi-aplikasi yang dimodifikasi. Mekanisme kerja dengan mencegah kode-kode berbahaya yang memasuki host agar tidak dieksekusi tanpa perlu untuk mengecek thread signaturnya. Kalau kita lihat ya, nah di sini ada untrust network di mana ada jaringan yang tidak bisa dapat dipercaya, ya. Lalu ada firewall, ya. Pada firewall dia akan sebelum masuk dia akan disaring dulu dari NIPS akan masuk ke IDS, lalu masuk ke server. Kelebihannya, kalau IPS mampu mencegah serangan yang terenkrip, sedangkan NIPS dia mampu mencegah dan mendeteksi serangan terhadap IP, TCP, dan UDP secara real time. Kalau IPS juga dia mampu dalam menemukan serangan balik secara spesifik, misalnya ada sistem operasinya, database servernya, web server. Sedangkan NIPS sistem operasi yang independen. Kalau IPS mencegah dan mendeteksi sebuah serangan yang bertubi-tubi. Kalau NIPS ya, tidak menyebabkan server overheat. Kalau HIPS dia lebih sedikit false negatif daripada NIPS, kemudian tidak memerlukan hardware tambahan. HIPS dapat menyebabkan overheat pada server atau host yang terinstall. Ya, kemudian kalau NIPS dia menjadi poin tunggal kegagalan. HIPS dapat mencegah ya, mendeteksi serangan pada host server yang terinstall. NIPS dia tidak dapat mendeteksi dan mencegah serangan terencrypt. IPS pengelolaan rumit dan mahal khususnya dalam sebuah perusahaan. Kalau NIPS dia mempengaruhi kinerja jaringan, tidak dapat mendeteksi dan mencegah serangan di luar batas lingkup jaringan. Implementasi NIPS (Network Based IPS) meskipun sederhana ya, untuk diterapkan dibandingkan dengan jaringan berbasis host, upaya lebih lanjut diperlukan untuk optimalisasi jaringan berbasis IPS. Hal ini penting ya, dikarenakan perencanaan dalam implementasi jaringan berbasis IPS jika mengalami kegagalan akan berpengaruh atau memberikan efek serius pada semua jaringan yang ada. Nah, critical point dalam implementasi network based IPS ada purpose, ya, lokasinya seperti apa, performance evaluasi, lalu ada storage kapasitasnya bagaimana, availability-nya, ya, lalu bagaimana lalu ada log processing dan reporting-nya, ini jelas. Ya. Kemudian purpose tujuan, ya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan kenapa penempatan network based IPS di dalam suatu jaringan tertentu. Salah satu tujuan utama jaringan berbasis IPS adalah untuk mendapatkan respon yang efektif untuk memblokir ancaman yang dapat menyebar dengan cepat, misalnya virus. Ya. Sedangkan jaringan berbasis IPS ini dia memiliki filter yang cukup sensitif dalam mendeteksi sebuah ancaman jaringan dikarenakan adanya periode fine tuning. Jaringan berbasis IPS sangat cocok ditempatkan di dalam DMZ ya,
interface firewall di mana ketika server berada, misalnya transaction server internet banking, server payment server, dan lain-lainnya. Kemudian ada lokasi, dia menempatkan jaringan berbasis IPS dalam layer pertama tidaklah disarankan, ya, karena prinsip dari jaringan berbasis IPS adalah hanya memblokir ancaman yang diidentifikasikan secara khusus, sedangkan layer pertama harus dapat memblokir sebanyak mungkin ancaman, sehingga ancaman-ancaman yang berhasil lolos sisanya akan ditangani oleh layer selanjutnya. Oleh karena itu, jaringan berbasis IPS selalu ditempatkan di belakang layer pertama dari perangkat filtering yang dapat menjadi router atau filtering firewall. Nanti teman-teman akan memahami bagaimana prinsip dari union nanti ya, security union. Nah, security union ini itu ada menggunakan sistem operasi union, ya. Nah, sistem operasi union ini itu berbasis open source juga. Itu bisa bisa kita pakai nanti, coba ya, bisa dipakai untuk security ya. Nanti saya coba nanti ya, kita akan coba untuk menggunakan union. Nanti kalau teman-teman pengen pengen apa unionnya, bisa install nanti. Ya, kita bisa download. Kalau saya filenya nggak besar kok, sekitar 64 giga atau berapa giga ya, saya lupa itu. Ya. Nah, dari sana kita bisa melihat bagaimana proses transaksional atau proses paket data yang terjadi ketika terjadi serangan atau ketika terjadi penyusupan dari sebuah virus. Ya. Paket data seperti apa? Atau kita bisa juga menggunakan, misalnya kalau paket data kita bisa menggunakan WhereSAC. Ya, kalau menggunakan WhereSAC kita bisa melihat bagaimana proses paket data, ya, kalau itu paket data yang terjadi, atau bisa juga melihat loss-nya bagaimana. Ya. Lalu ada performance evaluation, dikarenakan kemungkinan ditempatkan pada gateway, menjaga kinerja jaringan yang optimal setelah pendapatan jaringan berbasis IPS sangat penting. Semua trafik atau jaringan lalu lintasnya akan melewati jaringan tersebut. Semakin banyak rule aturan diterapkan, maka kemungkinan besar akan semakin menurunkan performa kinerja. Selain mengevaluasi kinerja jaringan, evaluasi IPS sendiri juga sangat penting, serupa dengan IDS IPS. Ya. IDS IPS harus juga dapat mempertahankan kondisi koneksi TCP-nya. Di dalam jaringan yang besar dengan high speed bandwidth, berarti banyak koneksi TCP yang harus dipertahankan. Storage kapasitas, ya. Kapasitas disk untuk keperluan penyimpanan harus di-manage secara hati-hati untuk menjaga log dalam keadaan di mana setelah atau selama serangan, attacker atau penyerang mungkin akan mencoba untuk melakukan serangan. Ada Snowblind ya pada IPS untuk memaksa IPS administrator untuk menghapus lognya. Dengan cara ini, maka log penyerangan dari attacker akan dihapus juga, sehingga akan menghapus jejak penyerang dan tidak bisa dilacak kembali. Dikarenakan kelemahan dari inline IPS ya, adalah kegagalan dalam titik tunggal, maka implementasi di dalam jaringan internal di mana ketersediaannya sangat penting. Dalam hal ini disarankan ya, untuk menginstal atau satu inline IPS yang hubungannya dengan hardware, sehingga ketika IPS sedang down dengan alasan apapun, misalnya sistem maintenance atau kegagalan hardware, hal ini tidak akan mengganggu layanan jaringan. Tentu saja, selama periode ini akan memungkinkan terbukanya traffic ya, yang memungkinkan attacker melakukan upaya penyerangan. Lalu ada manajemen. Ya. Manajemen IPS sangat penting. Kemampuan untuk menjalankan aturan standar dan pengecualian menjadi poin penting untuk mengelola IPS dengan baik. Lalu ada implementasi IPS. Hingga saat ini, IPS telah menjadi the new brand ya, bagi para vendor. Mereka berlomba-lomba untuk membuat sebuah solusi IPS, namun kebanyakan produk tersebut bersifat proprietary ya, dan sangat susah untuk dikombinasikan dengan perangkat existing yang akan pakai ya, karena mereka punya sendiri. Banyak peneliti yang terfokus pada signature, baik di sisi algoritmanya, kemudian pemodelan, serta pemecahan yang lain. Sebut saja vendor terkenal misalnya Cisco.com ya, atau Bluecode.com, Juniper.net, Astro.com, memberikan banyak sekali solusi untuk IPS dengan brand yang berbeda-beda. Kita sering menggunakan Cisco misalnya. Nah, ini ada perbedaannya antara IPS dan IDS ya. Auxiliarnya, kegunaan, aktivitas, komponen, integrated ya. Di mana IDS itu biasanya menggunakan layer ketiga, IPS itu layer kedua, ketiga, dan ketujuh.
Ini perlu kita pahami ya. Kalau IDS itu selalu layer ketiga, IPS itu layer kedua, ketiga, dan 7. Oke, sampai sini ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau kelas nanti chat saya ya, untuk materi akan saya share nanti. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada, saya cukupkan ya. Saya mohon maaf. Yang dimaksud saya absenkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.